Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hawanya beda, ini udah pada nguap ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, semua guru-guru kita doakan guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur. Wabil khusus pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Bang Haji Haryanto, insyaallah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, malam ini Allah pilih kita menjadi hambanya yang taat. Banyak orang dikasih waktu yang sama, jam yang sama, detik yang sama, tapi aktivitasnya berbeda. Kita hari ini tetap hadir istiqomah di majlis ini adalah merupakan nikmat terbesar. Kenapa? Karena kita sedang menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Seandainya kita tidak hadir, maka nggak mungkin tadi tahu tentang bahasan masalah haid. Ya, jangan-jangan masih banyak juga ibu-ibu yang tahu tentang haid. Ya, walaupun memang dalam kesehariannya, dalam kehidupannya ada waktu-waktu haid, tapi belum tentu juga sedetail tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Karim. Ya, bahkan tadi binatang juga pada haid ya. Masya Allah. Pernah Bu lihat binatang haid? Nah, bukan pemerhati binatang. Ya, Masya Allah. Baik, malam ini alhamdulillah saya bisa kembali hadir di majlis ini walaupun agak telat-telat banyak ya. Hadir bersama sahabat saya tadi Ustaz Ade. Begini Bu, kita sekarang menyaksikan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Di mana? Di mana? Jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Jauh. Kata siapa jauh? Kita kan anggapnya jauh. Ya padahal dekat dengan kita. Kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Allah tuh sudah kasih tahu. Kata Allah, jaga ya, jaga dirimu, keluargamu. Ingat, yang namanya musibah itu kalau datang itu tidak akan menimpa orang-orang yang berbuat jolim saja, akan menimpa semuanya. Ya ibaratnya begini, kita lagi naik kapal, ya kapal air gitu ya. Kemudian ada satu orang tiba-tiba lagi ngebolongin kapal pakai paku. Ditegur apa enggak? Ditegur apa enggak? Hah? Ditegur? Ngebolongin pakai paku doang ya? Kecil. Oh enggak apa-apa, cuma kecil. Bukan persoalan kecilnya, karena dengan dia ngebolongin kapal pakai paku itu, ini akan justru menenggelamkan
menyelamatkan semua orang yang ada di kapal. Padahal yang cuma ngebohongin dia pakai paku kecil, tapi berimbasnya kepada orang yang ada dalam satu kapal itu. Maka ketika musibah terjadi, jangan heran kalau orang yang tidak berbuat maksiat pun kena. Cuman kadang-kadang kita ini diuji juga sama orang yang berbuat maksiat, dia nggak kena musibah. Kata orang yang berbuat maksiat, mendingan saya nggak sholat tapi saya alhamdulillah nih, katanya begitu. Nggak sholat tapi bilang alhamdulillah. Ya justru yang pada sholat katanya, yang kena musibah yang pada sholat, mendingan saya nggak sholat. Yang nggak punya iman ikut-ikutan, kalau gitu saya nggak usah sholat aja deh. Imannya malah lemah itu. Nah makanya yang namanya kejadian zalazil itu gempa. Kan gempa kemarin di Cianjur nggak gede-gede amat, Karim. Cuman 5,6. Ya, cuman 5,6 nggak gede-gede amat. Cuman persoalannya itu gempa bukan di laut, gempanya di darat. Akhirnya baru digoyang sebentar tuh, digoncangkan sebentar. Belum kata Allah belum begini. Idza zulzilatil ardu, belum semuanya dikeluarkan perutnya belum. Ya, baru digoyang keluarnya. Sebentar itu pun nggak lama. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, hampir 300 orang meninggal. 6.000 rumah hancur berantakan. 6.000 rumah hancur berantakan. Belum lagi yang sakit ringan, yang sakit berat. Semuanya banyak tuh orang yang tertimpa musibah saat ini. Zalazil. Kemudian ada lagi awasik. Awasik itu angin puting beliung. Ya, barokin itu longsor. Kemudian ada lagi wabah, ya, penyakit itu menular. Ini ada sebabnya. Ya, ada sebabnya. Itu hukuman dari Allah kalau kita sadar. Teguran dari Allah kalau kita sadar. Peringatan dari Allah kalau kita sadar. Cuman banyak manusia yang tidak pernah sadar dengan peringatan itu. Banyak manusia yang tidak pernah sadar dengan teguran itu. Bahkan boleh jadi mungkin itu adalah adab. Kita nggak sadar kadang-kadang. Ya, makanya Masya Allah, ini penyebabnya diantaranya. Satu, buruknya peraturan. Ya, su'u nizamil hukumah, buruknya peraturan yang ada di dunia ini. Yang kedua, zalim umman, pekerja peraturan itu pada zalim. Yang ketiga, Allah tidak ridho. Makanya hati-hati, kita hidup di dunia ini nggak boleh sombong, petantang-petenteng. Saya tadi minta kacang, udah ada belum? Minta kacang, udah ada belum? Bu, ada kacang ini nggak? Kacang yang masih ada kulitnya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya lupa bawa, ya lupa bawa. Jadi kacang kulit, 2 biji. Ya, nggak barusan saya mintanya. Ya, kirain ada. Tuh kalau kita ibaratkan, kita ini nggak boleh sombong. Tuh ibaratnya kacang tuh. Kacang yang ada kulitnya sama kacang yang nggak ada kulitnya, beratan mana? Hah? Beratan yang nggak ada kulitnya. Kita cemplungin ke dalam air, itu yang nggak ada kulitnya tenggelam. Yang ada kulitnya ngambang. Ini kita nggak boleh sombong. Kadang-kadang kan kita hidup melupakan orang yang pernah berbuat baik sama kita. Kita hidup ini kadang-kadang lupa dengan orang-orang yang pernah berjasa dalam kita. Ibaratnya kacang lupa dengan, makanya tenggelam dia. Ya tenggelam. Nah kita ini nggak boleh sombong. Jangan mentang-mentang kita penguasa, jangan mentang-mentang kita ustadz juga semaunya kadang-kadang. Ya, makanya Masya Allah. Ya ini dunia sudah kerasa bener nih. Kondisinya udah akhir zaman. Saya kemarin sempat miris mendengar Ustaz Karim, Masya Allah, kejadian di Cianjur. Itu hari ini, ibu lihat kan beritanya, ada yang mobil yang diangkat. Ya mobil yang diangkat hancur kan mobilnya. Itu ternyata mobil kakak kelas saya yang pesantren. Selesai acara, rupanya kena gempa, terbanting masuk ke jurang. Itu udah tertumpuk tanah banyak bener tuh, baru bisa ketemu tadi. Dia seorang kepala sekolah TK.
Ya, Masya Allah, 8 orang tuh. Ya, alhamdulillah masih bisa ditemukan kan. Nah, itu kita melihat kejadian di sana. Ya, kejadian di sana. Kalau kita kan di sini terjadi gempa kemarin, ya goyang. Di sana 4 aja itu terasa loh, kerasa. Yang paling miris apa? Kurang banyak yang tampil dan terlihat pemuka-pemuka agama yang muncul di sana. Yang ada bantuan tenda kan amat dibutuhkan di sana. Tenda yang tersebar di sana, tenda biru. Tenda biru ini bukan hoak. Tenda biru disebar ke pelosok-pelosok. Sampai saya kemarin telepon tuh, ya adik kelas saya di pesantren, saya telepon, Ustaz, kami urgent, mohon maaf Ustaz, kami harus menerima bantuan dari gereja. Ternyata bukan gak boleh nerimanya, mereka memberikan, tapi lihat tendanya itu di atasnya ada tulisan, tim aksi gereja. Gede bener itu, ya gede bener. Ya, jadi kita mah nggak sadar itu adalah misionaris. Nanti orang melihat, bantuan kita dari gereja ya, dari dewan masjid mana nggak ada. Kita juga kadang-kadang nggak peduli. Mana kepedulian kita dengan saudara-saudara kita? Padahal kata Nabi, wallahu bi aunil abdi madamal abdu bi auni akhihi. Kita sedihnya apa? Itu ada orang di tenda tidur dengan mayat, dengan jenazah. Ini bukan bohong, bukan hoak, nyata. Sekarang mereka kekurangan terpal, tenda kekurangan. Akhirnya apa? Terpal. Mending kalau pakai terpal yang biru tuh masih bagus. Ini pakai plastik. Makanya saya pengen cepat-cepat ke sana tadi. Ya, pengen cepat-cepat ke sana. Misalnya rombongan Kurban Mustafa ke sana. Ya. Jadi di sini butuh dengan kita-kita. Butuh penyemangat. Saya sampai pesan ketika adik kelas saya bilang, Ustaz, kami sebenarnya terpaksa nih urgent menerima bantuan dari gereja. Saya bilang mudah-mudahan semuanya dikuatkan imannya, ya Allah. Kan itu yang kita inginkan. Ya, traumanya dia luar biasa. Tapi di balik itu harus juga kita tahu bahwa Allah itu menurunkan musibah pasti ada sebab musababnya. Ya, ada sebab musababnya. Makanya jangan coba-coba di Gunung Sari berbuat maksiat. Nanti yang kena bukan cuma yang berbuat maksiat. Jangan-jangan kita juga ngaji juga kena. Kita kan sekarang masa aman jauh dari laut. Tahu-tahu Gunung Salak dekat dengan Gunung Sari. Di Gunung Sari. Gunung Sari juga jangan maksa aman. Ini kan gunung. Ya, ini kan gunung. Kalau ada berbuat maksiat, gunung yang ngamuk. Na'udzubillah min. Maka kita untuk masih ada majelis zikir, masih ada majelis ilmu yang insya Allah memperkuat keimanan kita, menjaga melindungi kita semua insya Allah. Ya, makanya ayo Bapak Ibu bantu saudara-saudara kita. Ini mereka butuhnya bukan hanya bantuan di awal kemarin doang rame, setelah itu nggak ada lagi, masih panjang mereka butuh bantuan kita. Ya, kita datang ke sana, berikan motivasi, berikan semangat. Ya, tunjukkan bahwa kita adalah juga saudara mereka yang peduli dengan mereka. Jangan sampai keduluan dengan orang-orang. Walaupun mereka sudah pakai merek, kita nggak pakai merek. Padahal kita duluan juga di sana. Ya, Masya Allah. Ya, ini semua pelajaran buat kita. Jadi kalau ada ustaz yang bawel, yang rewel, negur orang berbuat maksiat, ngomel-ngomelin, udah nggak usah. Kalau hajatan jangan hiburannya, jangan ini, jangan ngundang maksiat gitu kan. Bukannya rewel, justru sayang sama kita. Kadang-kadang kita kan belagu, kita sombong. Ustaz, yang bayar saya, yang hajat saya. Ya, Ustaz apaan sih? Cuma Ustaz cuma doa doangan. Yang punya duit saya. Ini nih penyakit yang gitu. Ya, sombong, tenggelam, kayak kacang tadi. Ya, kayak kacang tadi. Dan doa datang ke Ustaz. Gitu. Mau hajatan datang ke Ustaz. Ya, Insya Allah. Ya, kayak ibu-ibu lagi nyapu, nih, ada RT lewat, berhenti, Pak RT mau kemana? Masya Allah, dari mana Pak RT? Sopan banget sama RT. Lagi nyapu lagi, RW lewat, Pak RW dari mana? Suaminya, lu ngalangin gua aja, pindah lagi. Ya, nama suami galak bener kita. Masya Allah. Nah,
Inilah ujian buat kita, pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan di balik musibah yang terjadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Insya siap bantu Bu? Siap bantu? Insya Allah pasukan Nurul Mustafa juga siap turun ke sana. Insya ibu-ibu ayo ya, bikin dapur saya Bu ya. Cuman di sana memang harus pakai bendera. Kalau nggak pakai bendera nggak bisa. Ya harus ada benderanya apa gitu. Nggak bisa perorangan sembarang, nggak bisa. Ya saya insya Allah kalau nggak Senin Selasa saya berangkat. Sekarang Senin Selasa berangkat ngajar. Sekarang ngajar. Ya doain ya Bu ya. Saya insya Allah beserta kawan-kawan akan segera meluncur ke sana untuk membantu saudara-saudara kita. Ya karena mereka butuh bantuan kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbana, malam ini kami berkumpul di tempat ini, kami ingin meraih ridha-Mu, rahmat-Mu, berkah ampunan-Mu. Ya Allah, berkahi semua jamaah yang hadir malam ini. Berkahi keluarga kami, rumah tangga kami, orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada-Mu ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami. Mulai kami melakukan dosa hingga dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk selama ini. Mata kami berlumur dosa, lebih sering melihat yang Kau haramkan. Telinga kami mendengar hal yang tidak manfaat. Mulut kami berkata kotor, berkata kasar, sumpah serapah, ghibah, fitnah. Ya Allah, ampuni dosa hati kami. Dalam hati ini banyak penyakit. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa tangan kami yang pernah mengambil hak orang lain. Ampuni dosa perut kami, dalam perut ini mungkin ada makanan haram, minuman haram, atau kami mencarinya dengan cara yang Kau haramkan. Ya Allah, ampuni dosa kemaluan kami, mungkin ada di antara kami, keluarga kami yang pernah berzina. Ampuni dosa kaki kami yang jarang melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid, untuk hadir ke majelis taklim. Ampuni ya Rabb, lebih sering di tempat maksiat dibanding ke tempat taat. Ya Allah, rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Jangan Kau siksa dan adab kami karena perbuatan dosa-dosa yang kami lakukan selama ini. Dosa kecil, dosa besar, dosa yang kami sembunyikan rapi, apalagi terang-terangan. Ya Allah, sehat afiatkan semua kami. Sehat afiatkan kedua orang tua kami yang masih hidup. Jika ada di antara jamaah kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kekuatan iman Islam kepada saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Cianjur. Kurniakan kesehatan kepada mereka ya Rabb. Yang wafat, jadikan wafatnya husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepada bimbing kami semua dalam ketaatan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana. Allahumma ihfadna wa ihfad ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma aqsimna wa aqsim ma ma'ana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati ma ma'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami dapatkan malam ini bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk lingkungan kami, bermanfaat untuk seluruh umat manusia ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Tepat jam 10, mudah-mudahan tidak terlalu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.